Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Masih dalam rangkaian podcast transfer pricing. Ini adalah podcast kami yang ketiga, yaitu tentang metode cost plus method. Berikut ini akan kami sampaikan metode cost plus ini sambil kita akan jalan-jalan di Taman Sari, yaitu tempat pemandian para raja di Yogyakarta. Cost plus ini soalnya atau contohnya kami dapatkan dari Per 22 tahun 2013, yaitu begini ceritanya. KLM Corporation adalah perusahaan holding company gitu ya, yang berkedudukan di negara Amerika. KLM Corporation merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di KLM Manufaktur yang berkedudukan di Indonesia, dan juga memiliki atau menguasai 80% saham KLM Limited Distributor yang berkedudukan di negara Kanada. Pada tahun pajak 2010, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PZ200. Bahan baku untuk produksi produk PX100 dan PZ200 dibeli dari pihak independen, tidak ada afiliasi ya. Seluruh produk PX100 dijual kepada KLM Limited, sedangkan produk PZ dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di Denmark. Jadi yang berafiliasi adalah produk PX100. PT KLM menjual PX100 dengan harga 240 US dollar per unit, sedang kepada pihak independen PT KLM menjual PZ200 dengan harga 200 US dollar per unit. Laba bersih usaha KLM Limited adalah sebesar 21%. Tidak terdapat perbedaan fungsi dan yang dilakukan, aset, harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategis bisnis, serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan KLM Limited. Dengan asumsi semua kondisi makroekonomi atau lingkungan adalah diasumsikan sama, maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP JKT. Nah, kita lihat secara skemanya. Ini jadi KLM Corporation yang berkedudukan di Amerika memiliki saham PT KLM yang ada di Indonesia, juga 80% KLM yang ada di Kanada. Nah, PT KLM yang di Indonesia ini menjual produk PX dengan nama PX100 seharga 240 US dollar per unit. Ini berarti transaksi afiliasi. Kemudian transaksi dengan independen adalah dengan distributor independen yang berada di Denmark, yaitu jenisnya PZ200 dengan harga 200 US dollar per unit. Sedangkan bahan baku dibeli dari perusahaan independen yang berada di Indonesia. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita ilustrasikan laporan keuangannya. Laporan laba rugi PT KLM tahun 2010 adalah penjualannya 420. Ini laporan keuangannya ya, sesuai asumsi laporan yang dikeluarkan oleh PT KLM. HPP-nya adalah 360, maka laba kotornya adalah 420. Ini dikurangi 360 adalah 60.000. Biaya operasi 40.000 diasumsikan, sehingga didapat laba bersih usaha 20.000 US dollar, atau persentasenya adalah 4,76 jika dibanding dengan penjualan. Nah, dari setelah dilakukan segmentasi terhadap laba rugi PT KLM diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi penjualan afiliasi yang tadi dengan perusahaan afiliasi adalah contoh kuantitasnya atau jumlahnya adalah 1.000, maka penjualannya adalah diketahui menjadi 240.000, sedangkan dengan independen adalah 900 dikali 200, perusahaan independen 180.000. HPP-nya, harga pokok penjualnya, adalah 220, sehingga didapat laba kotor adalah 20.000. Kalau yang di distributor independen, HPP laba kotornya adalah 40, ini 180 kurangi 140, sehingga secara rasio gross
markup atau laba kotor dibanding HPP adalah 9,1 untuk perusahaan afiliasi, dan untuk distributor independen adalah 28,6. Nah, dari perhitungan tersebut, untuk prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau yang kita biasa disebut dengan arm's length principle, rumusnya adalah kalau cost plus adalah cost biaya ditambah gross markup independen dikali cost-nya tadi. Jadi 220.000 US dollar ditambah yang gross markup independen tadi adalah 28,6 dikali cost-nya 220.000, sehingga didapatkan 220 ditambah 62,920, yaitu 282.920, sehingga nilai wajar penjualan itu sebenarnya adalah 282.920. Jadi sebenarnya lebih mahal penjualannya, namun nilai penjualan kepada KLM tadi yang perusahaan afiliasi hanya dihargai 240.000, sehingga bisa dikatakan akan dikoreksi positif atas penjualannya sebesar 42.920.